Buka kulkasmu sekarang. Ada sisa nasi dari tadi malam, sayuran yang masih segar, mungkin daging yang belum dimasak, semua aman. Semua dingin, semua masih bisa dimakan besok. Sekarang bayangkan semua itu hilang. Tidak ada kulkas, tidak ada freezer, tidak ada plastik, tidak ada kaleng, tidak ada garam dapur di rak. Kamu baru saja membunuh seekor rusa seberat 50 kilo. Cuaca panas. Dan dalam 24 jam, daging itu akan mulai membusuk. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan pertanyaan hipotetis. Ini adalah masalah yang dihadapi setiap manusia yang pernah hidup sebelum 200 tahun lalu. Dan cara mereka memecahkannya jauh lebih cerdas, jauh lebih brutal, dan jauh lebih mengejutkan dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi sebelum kita ke sana, ada satu fakta yang perlu kamu tahu dulu. Fakta yang mengubah segalanya tentang cara kamu memandang makanan yang ada di piringmu hari ini. Hampir semua teknik pengawetan makanan modern, semua yang ada di supermarket, semua yang ada di pabrik makanan, semua yang diklaim sebagai inovasi industri, pada dasarnya adalah versi yang disempurnakan dari apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu puluhan ribu tahun lalu. Kita tidak menemukan cara menyimpan makanan, kita hanya membuatnya lebih rapi. Mari kita mulai dari yang paling sederhana dan yang paling sering diabaikan. Pertama, mereka makan sebelum busuk. Ini terdengar terlalu sederhana, tapi ini adalah strategi pengawetan makanan nomor satu selama sebagian besar sejarah manusia. Dan itu bukan karena mereka tidak punya pilihan lain. Itu karena mereka memahami sesuatu yang kita sudah lupa. Makanan segar adalah prioritas, bukan makanan yang sudah disimpan. Ketika satu kelompok pemburu pengumpul membunuh seekor mammoth, seluruh kelompok makan sebanyak mungkin dalam waktu secepat mungkin. Pesta bukan kemewahan. Pesta adalah strategi, tapi mammoth beratnya 6 ton. Tidak mungkin dihabiskan dalam satu malam. Lalu apa? Dan disinilah hal-hal mulai menjadi menarik. Kedua, fermentasi, pengawetan yang ditemukan secara tidak sengaja. Sekitar 40.000 tahun lalu, seseorang menyimpan daging di tempat yang salah. Tempat yang lembab, tertutup, minim udara. Beberapa hari kemudian, daging itu berubah. Teksturnya berbeda, baunya aneh. Tapi mereka memakannya anyway, dan tidak mati. Justru sebaliknya, daging itu lebih mudah dicerna, lebih lembut, dan mengandung sesuatu yang tidak ada di daging segar. Bakteri baik yang sudah memecah protein menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh. Fermentasi adalah kecelakaan yang menjadi revolusi. Hari ini kita menyebutnya dengan nama-nama yang terdengar elegan. Kimchi, yogurt, keju, tempe, salami, sauerkraut. Semua adalah daging atau sayuran yang dibiarkan membusuk dengan cara yang terkontrol. Nenek moyangmu tidak tahu ilmiahnya, tapi mereka tahu hasilnya. Dan mereka menyempurnakan teknik ini selama ribuan generasi sampai menjadi tradisi kuliner yang hari ini kita anggap sebagai warisan budaya. Tapi fermentasi punya batas. Tidak semua makanan bisa difermentasi dan tidak semua kondisi cocok untuk fermentasi yang aman. Kalau salah, bukan pengawetan yang kamu dapat, tapi keracunan. Jadi mereka butuh sesuatu yang lebih dapat diandalkan. Ketiga, pengeringan. Teknologi pengawetan pertama yang disengaja. Bakteri pembusuk butuh 3 hal untuk bertahan hidup. Panas, kelembaban, dan oksigen. Hilangkan salah satunya, bakteri melambat. Hilangkan 2, bakteri berhenti. Hilangkan ketiganya, makanan bisa bertahan bertahun-tahun. Nenek moyangmu menemukan ini dari alam. Buah yang jatuh dan mengering di bawah terik matahari tidak membusuk seperti buah yang jatuh di tanah basah. Ikan yang tersangkut di bebatuan sungai dan terpapar angin kering bertahan lebih lama dari ikan yang dibiarkan di air. Mereka mulai meniru proses itu secara sengaja. Daging dipotong tipis-tipis dan digantung di atas api. Bukan untuk dimasak, tapi untuk dikeringkan perlahan. Kombinasi panas rendah dan aliran udara menarik keluar hampir semua kelembaban dari daging. Yang tersisa adalah serat protein yang keras, ringan, dan bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kamu mengenalnya hari ini sebagai dendeng. Ikan yang dikeringkan dan diasapi adalah makanan pokok di hampir setiap peradaban pesisir yang pernah ada. Di Skandinavia, ikan cowet kering yang disebut stockfish bisa bertahan hingga 3 tahun tanpa refrigerasi. Di Amerika Selatan, suku Inca menyempurnakan teknik freeze drying alami, membawa makanan ke ketinggian Andes di malam hari saat suhu turun drastis, lalu membiarkan sinar matahari pagi menguapkan kelembaban yang membeku. Mereka tidak punya laboratorium, mereka tidak punya termometer. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga, puluhan ribu tahun observasi dan eksperimen yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi ada satu teknik pengawetan yang lebih tua dari semuanya, lebih sederhana dari semuanya. Dan yang paling mengejutkan, masih digunakan hari ini dalam bentuk yang hampir identik. Keempat, pendinginan alami, kulkas pertama di dunia.
Jauh sebelum ada listrik, jauh sebelum ada es buatan, manusia sudah tahu satu hal. Dingin memperlambat pembusukan. Di daerah beriklim dingin, nenek moyangmu mengubur makanan di dalam salju atau es. Di Siberia, ditemukan bukti bahwa manusia purba menyimpan daging mammoth di dalam permafrost. Lapisan tanah beku permanen yang suhunya tidak pernah naik di atas 0 derajat. Daging yang disimpan di sana bisa bertahan berbulan-bulan. Tapi bagaimana dengan daerah yang tidak punya salju? Disinilah kreativitas mereka benar-benar terlihat. Gua. Gua alami punya suhu yang konstan dan lebih dingin dari permukaan, biasanya sekitar 10 hingga 15 derajat Celcius sepanjang tahun, terlepas dari suhu di luar. Bukan kulkas, tapi jauh lebih baik dari tidak ada apa-apa. Sungai. Menyimpan makanan di dalam air mengalir yang dingin memperlambat pertumbuhan bakteri secara signifikan. Di banyak budaya, ikan segar disimpan dalam keranjang yang dibenamkan di sungai sampai siap dimakan. Tanah. Menggali lubang sedalam 2 meter dan menyimpan makanan di dalamnya memanfaatkan fakta bahwa suhu tanah di kedalaman jauh lebih stabil dan lebih dingin dari permukaan. Ini adalah teknologi yang sudah ada puluhan ribu tahun sebelum kulkas ditemukan, dan masih digunakan di beberapa bagian dunia sampai hari ini. Tapi dari semua teknik pengawetan yang ditemukan manusia purba, ada satu yang paling revolusioner. Satu yang tidak hanya mengawetkan makanan, tapi mengubah seluruh struktur peradaban manusia. Kelima, garam, pengawet paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Garam bekerja dengan cara yang elegan dan mematikan bagi bakteri. Ketika garam bersentuhan dengan sel bakteri, osmosis menarik air keluar dari sel tersebut. Bakteri dehidrasi, bakteri mati, makanan bertahan. Manusia pertama kali menggunakan garam untuk mengawetkan makanan sekitar 8.000 tahun lalu, dan dampaknya tidak bisa dilebih-lebihkan. Tiba-tiba, daging bisa disimpan berbulan-bulan, ikan bisa dikirim jauh dari tempat penangkapannya, makanan bisa diakumulasi, disimpan, dan diperdagangkan dalam skala yang tidak pernah mungkin sebelumnya. Garam menciptakan surplus makanan. Surplus makanan menciptakan populasi yang bisa tumbuh. Populasi yang tumbuh membutuhkan organisasi. Organisasi menciptakan kota. Kota menciptakan peradaban. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa garam adalah salah satu bahan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Bukan karena rasanya, tapi karena kemampuannya mengawetkan makanan mengubah cara manusia hidup, bergerak, dan membangun dunia. Kata salary dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin salarium, pembayaran dalam bentuk garam yang diberikan kepada tentara Romawi. Garam begitu berharga sehingga digunakan sebagai mata uang. Hari ini kamu bisa membeli 1 kilogram garam dengan harga beberapa ribu rupiah. 2000 tahun lalu, jumlah yang sama bisa membeli seorang budak. Sekarang, kita kembali ke kulkasmu. Sisa nasi dari tadi malam. Sayuran yang masih segar. Daging yang belum dimasak. Semua itu ada di sana karena seseorang, puluhan ribu tahun lalu, berdiri di depan bangkai rusa yang mulai membusuk dan bertanya pertanyaan yang sama yang kamu tanyakan setiap kali listrik mati. Bagaimana caranya membuat ini bertahan lebih lama? Mereka tidak punya teknologi, tidak punya buku, tidak punya internet untuk dicari jawabannya. Yang mereka punya hanya observasi, eksperimen, dan keberanian untuk memakan sesuatu yang belum tentu aman. Dan dari percobaan demi percobaan yang berlangsung selama ratusan ribu tahun, mereka membangun seluruh fondasi dari apa yang hari ini kita sebut ilmu pangan, kulkasmu, baru berumur 100 tahun. Teknik yang digunakan nenek moyangmu untuk mengisi kulkas itu sudah berumur 40.000 tahun.